Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Naka Nazalia Fazrin, kemudian ada keempat rekan saya yaitu Martin Merpandi, Abel Tarulido, Muhammad Azrul Karim, dan Stephen Christian Zega. Di sini kita akan memaparkan materi mengenai kebijakan moneter. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter mulai dari pengertian, jenis-jenis kebijakan moneter, tujuan, dan juga instrumen kebijakan moneter. Nah, untuk membahas materi kebijakan moneter, sebelumnya kita akan mulai dari pengertian kebijakan moneter itu sendiri. Nah, untuk pengertian dari kebijakan moneter, di sini teman-teman bisa lihat kebijakan moneter ini merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, di sini kita juga ada pengertian kebijakan moneter dari beberapa ahli. Di sini saya ambil dari 4 para ahli. Yang pertama itu ada Muana Nanga, kemudian Budiono Moneter, Muhammad Natsir, dan juga Peri Waryanto. Kita akan bahas pengertian kebijakan moneter dari Muana Nanga terlebih dahulu. Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa pengertian dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan juga mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Sementara itu, Budiono Moneter ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan moneter ini adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kemudian tercapainya kesempatan kerja penuh dan juga kelancaran supply atau distribusi barang. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada pengertian kebijakan moneter dari Muhammad Natsir. Beliau ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan moneter atau moneter policy ini adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, yaitu uang yang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan juga suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, kita ada pengertian kebijakan moneter dari Peri Waryanto. Peri Warjio, beliau ini mengatakan bahwa kebijakan moneter ini adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan juga faktor ekonomi fundamental lainnya. Nah, setelah membahas cukup untuk materi mengenai pengertian dari kebijakan moneter, selanjutnya kita akan lanjut membahas mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Untuk jenis-jenis kebijakan moneter ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Marvin Merpandi. Kepada Marvin Merpandi, dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Inaka. Selanjutnya ini akan dijelaskan terkait jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Ekspansif sendiri ini merupakan kebijakan moneter yang bersifat melonggarkan uang yang beredar di masyarakat untuk mencegah terjadinya resesi. Sedangkan kebijakan moneter itu yang bersifat kontraktif berarti kebijakan moneter yang memperketat beredarnya uang di masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini diwakili oleh bank sentral akan membuat kebijakan untuk mengurangi peredaran jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mencegah inflasi. Oke, next slide. Ada cara-cara atau kebijakan yang akan dibuat di dalam kebijakan moneter bersifat ekspansif. Yang pertama, menurunkan suku bunga bank. Menurunkan suku bunga bank ini sendiri akan membuat masyarakat untuk tidak menabung di bank karena bunganya akan diturunkan oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral, karena kebijakan moneter ekspansif sendiri bertujuan untuk memperbanyak uang yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat mau untuk menggunakan uangnya supaya banyak beredar di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, membeli surat-surat berharga. Maksudnya di sini pemerintah melalui bank sentral akan membeli surat-surat berharga dengan tujuan
surat-surat berharga itu akan menimbulkan uang yang beredar di masyarakat meningkat sehingga dapat digunakan untuk pergerakan perekonomian nasional. Yang ketiga, menurunkan cadangan kas, maksudnya cadangan kas yang dimiliki oleh perbankan. Perbankan sendiri memiliki peraturan terkait dengan cadangan kas yang dibuat oleh bank sentral. Maka dari itu, untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral akan menurunkan minimal cadangan kasnya, sehingga perbankan sendiri tidak akan terlalu menggembor-gemborkan atau terlalu ambisius untuk mendapatkan nasabah baru. Yang keempat yaitu mempermudah pemberian kredit. Mempermudah pemberian kredit misalnya yang tadinya syarat untuk mendapatkan kredit menjadi 5, sekarang dikurangi menjadi syaratnya cuma 3. Jadi masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan uang tunai. Oke, next slide. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam kebijakan moneter bersifat kontraktif. Yang pertama, kebalikan dari kebijakan bersifat ekspansif, suku bunga dalam hal ini akan dinaikkan. Untuk suku bunga ini akan dibebankan oleh bank sentral dalam waktu jangka pendek supaya mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi masyarakat secara tidak langsung diperintahkan oleh pemerintah untuk menabung uangnya ke bank untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menghindari inflasi. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini bank sentral akan mengadakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini maksudnya akan mengadakan penjualan dan pembelian surat-surat berharga, yaitu dengan supaya uang yang berpindah dari bank komersial ke bank sentral akan menarik uang yang beredar di masyarakat supaya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, suku bunga cadangan akan dinaikkan. Nah, kalau suku bunga cadangan akan dinaikkan atau kas cadangan dinaikkan, maka perbankan akan berbondong-bondong atau berambisius untuk memperbanyak nasabahnya. Nah, dari situ masyarakat akan banyak menabung uangnya di bank. Oke, next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Nah, sudah diketahui dari pengertian sendiri, kebijakan moneter ekspansif itu kebijakan moneter untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang bersifat untuk mempersulit masyarakat untuk menyimpan uangnya sendiri. Jadi, bank sentral akan mengadopsi kebijakan ekspansif apabila pertumbuhan ekonomi sedang lemah, semisalnya dinamakan resesi, sedangkan kebijakan kontraktif akan diadopsi apabila ekonomi sedang mengalami jumlah uang yang banyak di masyarakat. Oke, next slide. Kapan kebijakan moneter bersifat kontraktif digunakan? Nah, yang sudah saya bilang tadi, kebijakan kontraktif ini akan digunakan dalam tanda kutip saat ekonomi mengalami boom atau bagian akhir dari ekonomi ekspansi. Jadi pas fase itu, ekonomi akan mengalami jumlah uang yang beredar sangat banyak sehingga meningkatkan tingkat inflasi. Untuk mencegah hal itu, jumlah uang harus dikurangi dengan beberapa cara yang sudah saya berikan tadi, yaitu menaikkan suku bunga dan menaikkan suku cadangan kas perbankan, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong untuk menabung uangnya di bank. Oke, next slide. Selanjutnya, kapan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif digunakan? Nah, ini sebaliknya. Kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan ketika sebuah negara itu sedang mengalami resesi atau sulitnya untuk masyarakat memiliki uang atau memegang uang.
Hal ini bisa dinamakan ekonomi sedang lesu, sehingga pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan menurunkan suku bunga dan suku cadangan kas perbankan supaya masyarakat enggan untuk menyimpan uangnya di bank dan perbankan pun tidak berbondong-bondong atau ambisius untuk mendapatkan nasabah. Next slide. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Martin. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk pengendalian ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Next slide. Yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkat taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Terus yang ketiga ada kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang. Atau daya beli uang dari waktu ke waktu sama. Yang keempat ada neraca pembayaran nasional. Neraca pembayaran nasional dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya dengan cara melakukan devaluasi. Terus yang terakhir ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkat kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan moneter. Salah satu instrumen pertama ada fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank sentral. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral, sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Next slide. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting, karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lainnya. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau membeli open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. Next. Open market selling. Open market selling itu dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat akan dimasukkan ke otoritas moneter, dan akhirnya uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Untuk open market buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar dari masyarakat akan bertambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abel.
rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Reserve requirement ratio atau rasio cadangan wajib adalah persentase dari simpanan yang dipegang oleh bank sebagai cadangan dan tidak untuk disalurkan menjadi pinjaman. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank dapat memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Next, please. Yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Contohnya di suatu situasi seperti saat ini mengimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat. Next, please. Okay. Yang terakhir ada Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya, seperti yang pertama ada kredit langsung, yaitu Bank Indonesia memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Lalu ada penetapan uang muka impor, di mana para importir diwajibkan membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga ada fasilitas overdraft atau overdraft window, di mana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau pencairan jangka pendek. Yang keempat ada intervensi rupiah, di mana Bank Indonesia melakukan meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank atau PUAB dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Yang terakhir ada sertifikat Wadiyah Bank Indonesia atau SWBI. Di sini sertifikat Wadiyah Bank Indonesia adalah instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah, namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu operasi pasar terbuka. Next slide, please. Ya, itu saja dari kelompok kami mengenai kebijakan moneter, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.